Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan kebijakan dengan mata kuliah kebijakan pendidikan dengan dosen pengampu, Prof. Nur Hijrah Gustifuati dan Hade Afriansyah. Baiklah, perkenalkan nama saya Raisa Purnama Jingga dengan NIM 22002224 dari kelompok 5 sesi 054. Baiklah, materi pertama yang ingin saya jelaskan yaitu isu-isu kebijakan pendidikan di Indonesia. Isu kebijakan pendidikan adalah hasil perdebatan mengenai definisi, tujuan, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan. Berikut ini adalah beberapa masalah kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum Indonesia terlalu kompleks. Jika dibandingkan dengan kurikulum di negara maju, kurikulum yang dijalankan di Indonesia terlalu kompleks. Ini akan berakibat bagi guru dan siswa. Siswa akan terbebani dengan segudang materi yang harus dikuasai. Siswa harus berusaha keras untuk memahami dan mengejar materi yang sudah ditargetkan. Hal ini mengakibatkan siswa tidak akan memahami seluruh materi yang diajarkan siswa. Yang kedua ada seringnya berganti nama. Kurikulum di Indonesia sering sekali mengalami perubahan, namun perubahan tersebut hanyalah sebatas perubahan nama semata. Tanpa mengubah konsep kurikulum, tentulah tidak akan ada dampak positif dari perubahan kurikulum di Indonesia. Bahkan perubahan nama kurikulum mampu dijadikan sebagai lahan bisnis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang C yaitu kurangnya pemerataan pendidikan. Meninjau mengenai sarana dan prasarana berkaitan dengan kurangnya pemerataan yang dilakukan di Mendiknas. Selain itu, pemerataan pendidikan juga ditinjau dari segi satuan tingkat pendidikan. Pada tingkat sekolah dasar, siswa diajarkan seluruh konsep dasar, seperti membaca, menulis, menghitung, dan menggambar. Pada tingkat ini, siswa cenderung hanya diajarkan saja, tidak mengenai pada pemaknaannya. Pada tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, pelajaran yang diajukan cenderung hanya berkonsep pada tujuan agar anak mampu mengerjakan soal, bukan konsep agar siswa mampu memahami soal. Selanjutnya yang D, isu kritis aspek pembelajaran. Menurut Skinner, 1958 memberikan definisi belajar, learning is a process, progressive behavior, adaptation. Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa belajar itu merupakan suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif. Skinner percaya bahwa proses adaptasi akan mendatangkan hasil yang optimal apabila diberi penguatan. Ini berarti bahwa belajar akan mengarah pada keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dan belajar juga membutuhkan proses yang berarti belajar membutuhkan waktu untuk mencapai suatu hasil. Berikutnya yang E ada isu kritis aspek guru. Yang pertama adanya rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana yang disebut pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu
Merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, melakukan pelatihan, dan melakukan penelitian, serta melakukan pengabdian pada masyarakat. Lanjut, yang kedua yaitu rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan pendapatan yang rendah, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Berikutnya yang F, ada isu kritis aspek masyarakat. Perubahan kurikulum yang mengikuti alur perubahan kepemimpinan telah membawa pendidikan kita pada kegiatan politik sehingga memberi dampak negatif terhadap perkembangan pendidikan dan kemampuan siswa di Indonesia. Tidak hanya siswa dan lembaga pendidikan yang dikenai dampak perubahan tersebut, namun perubahan kurikulum juga berpengaruh pada masyarakat terdidik untuk terus mengimbangi perubahan serta aturan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Yang G, ada isu kritis aspek pemerintah pusat. Untuk mengatasi isu kritis perihal mutu atau layanan pendidikan, banyak pihak-pihak terkait antara lain seperti pihak pemerintah dan seluruh sektor di bidang pendidikan perlu bersinergi untuk mencari langkah-langkah strategis mencapai mutu layanan pendidikan seperti diamanatkan oleh Pasal 31 Amandemen Undang-Undang 1945 dan Pasal 28 Konvensi Hak Anak. Lanjut yang materi selanjutnya yang B, agenda kebijakan. Agenda merupakan tahap di mana diputuskan masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi kebijakan. Kusumanegara 2012. Pemerintah dihadapkan pada berbagai isu atau masalah yang ada di sekitarnya. Untuk itu, pada saat tertentu, pemerintah harus memutuskan isu apa yang menjadi dasar dibuatnya suatu kebijakan publik. Agenda ini atau agenda yang dikenal dengan agenda kebijakan menurut Winarno 2007 didefinisikan sebagai tuntunan-tuntunan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntunan politik secara umum serta dengan istilah prioritas yang dimaksud untuk merujuk pada susunan pokok-pokok agenda dengan pertimbangan bahwa satu agenda lebih penting dari agenda lainnya. Tidak semua isu akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Isu-isu tersebut harus berkompetensi satu sama lain dan masalah yang dianggap menang atau akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Menurut David Truman, menyatakan bahwa kelompok-kelompok akan berusaha mempertahankan diri dalam keadaan yang layak. Selanjutnya, materi jenis-jenis agenda kebijakan. Menurut Roger dan Charles, mengidentifikasi dua macam agenda pokok, yaitu agenda sistematik dan agenda lembaga pemerintah. Nah, yang pertama ada agenda sistematik, yang terdiri dari semua yang menurut pandangan masyarakat politik pantas mendapatkan perhatian publik dan mencangkup masalah yang secara yuridis berada pada wewenang pemerintah yang sah. Pokok agenda sistematik misalkan kejahatan di jalanan yang tercantum tidak hanya pada satu agenda sistematik. Agenda sistematik merupakan
agenda pembahasan tindakan mengenai suatu masalah hanya akan ada apabila masalah tersebut diajukan kepada pemerintah untuk diambil kewenangan dan tindakan yang tegas dan pantas. Yang kedua ada agenda lembaga atau agenda pemerintahan yang terdiri dari masalah-masalah yang mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dari pejabat pemerintah pada tingkat nasional, serta agenda pemerintah, misalnya agenda presiden, agenda administratif, agenda pengadilan, dan banyak agenda lainnya. Agenda lembaga merupakan agenda tindakan yang mempunyai sifat khusus dan lebih konkret bila dibandingkan dengan agenda sistematik. Materi terakhir yaitu yang D, perumusan masalah kebijakan. Dalam menyusun dan merumuskan rencana kebijakan, pemerintah tetap memperhatikan pendapat atau masukan dari masyarakat. Formulasi perumusan kebijakan dapat berbentuk undang-undang, perpu, kepres, perda, dan lain sebagainya. Nah, hanya itu materi pada video kali ini. Terima kasih. Saya Raisa Purnawajingga. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.